Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibul khuluqil azim wa nahjil qawim wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Bahkan tatkala Allah memberi cobaan kepada orang mukmin pun kita sering mengucapkan alhamdulillah dan sabar dan menerima apa yang menjadi qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idza maradu al-abdu al-mu'minu, ketika ada orang mukmin yang sakit, yang diberi cobaan oleh Allah berupa sakit, ba'atsallahu arba'atan minal malaikati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat 4 qoblal marodi, sebelum ia terkena penyakit atau terkena cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas 4 malaikat ini? Faya'muru al-awwal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang pertama ayakhudha quwwatahu. Allah memerintahkan untuk mengambil kekuatan orang mukmin tersebut. Coba kita lihat saudara-saudara kita di rumah sakit, tatkala berbaring di ranjang dalam keadaan sakit, ternyata kekuatannya hilang. Kok bisa hilang? Lemas. Iya benar, karena diperintahkan oleh Allah malaikat untuk mencabut kekuatan yang ada pada orang tersebut. Dan yang kedua, faya'muru as-sani ayakhudha lazatat ta'am fi famihi. Luar biasa. Coba kita tengok lagi ketika saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tatkala berbaring dikasih makanan yang jelas-jelas enak, jawabannya pahit. Minuman yang segar, jelas-jelas segar, jawabannya sama, pahit. Karena apa? Karena lazatut ta'am fi fami, lezatnya makanan yang ada pada mulut diambil oleh malaikat, sehingga rasa yang lezat itu menjadi hilang. Dan yang ketiga, faya'muru as-salis, ketika Allah memerintahkan malaikat yang ketiga, malaikat ini ayakhudha nuro wajhi. Ternyata nur yang ada pada wajah kita ini, tatkala menjelang sakit, nurnya diambil oleh malaikat. Kita lihat saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri dalam keadaan sakit, wajah kita kelihatan pucat, tidak seperti sebelumnya tatkala masih sehat. Dan yang terakhir, malaikat diperintahkan oleh Allah wa ya'muru ar-rabi ayakhudha jami'a dzunubihi. Allahu akbar. Ternyata dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum sakit sudah diambil oleh malaikat. Karena kita akan menjalani yang namanya cobaan dari Allah berupa sakit. Setelah proses ini selesai, ternyata ketika Allah sudah ingin untuk mengembalikan kesehatannya bagi orang mukmin tersebut, Allah perintah malaikat al-awwal, as-tsani, was-tsalis. Tiga-tiga malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan yang pertama kekuatannya, dikembalikan yang sebelumnya dalam keadaan terbaring, sudah bisa jalan kaki ke kamar mandi, bahkan sudah bisa keluar karena tenaganya sudah dikembalikan oleh malaikat. Yang kedua, dikembalikan lagi nur wajhi, nur wajah yang dulunya kelihatan pucat tatkala sakit, dikembalikan oleh malaikat dalam keadaan segar bugar lagi. Yang ketiga, malaikat diperintahkan oleh Allah
untuk mengembalikan ladzat ta'am fi famihi. Ternyata tatkala sakit disuguhi sate, makanan yang enak, rasanya tidak segar, pahit. Tapi ternyata ketika sudah dikembalikan ladzatut ta'am, lezatnya makanan dikembalikan oleh Allah, ternyata makanan-makanan itu kembali menjadi segar. Minuman pun menjadi segar, semuanya menjadi segar, enak. Ini ketika malaikat yang diperintahkan mengembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang terakhir protes. Ya Allah, kenapa engkau tidak memerintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosanya orang mukmin yang sakit ini? Apa jawaban Allah? Jangan kau kembalikan dosa-dosanya. Karena dia menetapi dua syarat. Yang pertama as-sabru, dia sabar menerima cobaan dariku. Dan yang kedua, dia menerima qada qadar, ketetapan yang saya berikan. Sehingga orang yang mukmin diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya tidak dikembalikan lagi dan dibuang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ada proses seperti ini mudah-mudahan menjadikan ibrah bagi kita sendiri, umumnya pada semuanya. Ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, kita menetapi yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah menerima qada qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Saya kira demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.